Shalom Aleihim, selamat malam teman-teman. Hari ini kita kembali membuka acara Kamis Review, serial literasi bersama kelompok kerja Infocom atau Pokja Infocom yang berada di GKI Pengadilan. Ini adalah Kamis Review yang kedua. Sebelumnya minggu lalu, sekalian bersama dengan launching pertama, komunitas membaca mana. Komunitas membaca mana nanti bisa dilihat di deskripsi yang ada di channel YouTube ini. Hari ini komunitas membaca mana kedatangan seorang preview muda dan sungguh senang dan gembira sekali bahwa sudah mulai mengenal dunia literasi dari kecil. Kami mengundang Ananda Iksora Kristi Grazia Sipayung. Silahkan memperkenalkan diri Ananda, kemudian nanti sudah boleh langsung memulai penjelasan literasinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Hai semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iksora Kristi Grazia Sipayung, dan saya kelas 8 SMP. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan seri Selamat, ciptaan Andar Ismail. Judul buku yang saya baca kali ini adalah Selamat Berpulih. Kita semua pasti mengalami keadaan di mana hati kita pecah, putus, hilang, dan kita mudah jatuh dan kalut. Keadaan berpecah tidak mungkin diteruskan, dan perlu jalan keluar. Halo Kak, Kakak Iksora. Kak, itu presentasinya belum di-share. Boleh diulang, Kak? Ini mau di-share. Oh ya, oke. Pulih dalam bahasa Ibrani adalah syub. Halo Kak, belum dibagi tuh, PowerPoint-nya belum. Coba diulangi, yang nampak itu malah Windows Explorer. Ini udah. Di sini yang nampak layar yang berbeda. Oh, ntar. PowerPoint-nya. PowerPoint. Dah. Ah ya, ini sudah. Tinggal dibuka presentasinya. Pulih dalam bahasa Ibrani adalah syub. Kata syub dalam bahasa Ibrani digunakan dalam konteks sekuler, yaitu dengan contoh melunasi, mengembalikan, dan pulih. Kata syub juga bisa bersifat rohani, yaitu berputar kembali pada yang benar, menyambung, dan mengutuhkan. Pengertian pulih dikaitkan dengan akhir zaman, yaitu tobat. Puncak segala pemulihan oleh Mesias, yaitu Tuhan kita, dan pemulihan mengutuhkan hubungan antara makhluk dan Khalik. Dalam pemulihan pasti ada dong unsur-unsurnya. Salah satunya adalah harmoni. Harmoni itu kalau dalam musik merangkai suatu akord musik agar terdengar selaras dan nyambung serta nyaman didengar. Kadang menciptakan harmoni di suasana lingkungan dimanapun kita berada agak susah ya. Harmoni adalah jiwa yang sehat dan tak berisi rasa iri. Jiwa yang sehat memiliki rasa bersaudara, jiwa yang waras bernafas dari hidup selaras. Kalau ada mau harmoni, pasti ada juga yang mau berlapang dada, supaya terciptanya harmoni. Bila kita sudah mendapat harmoni, tentu harmoni bukan dari kita, melainkan Tuhan yang memberikan anugerah, supaya salah satu dari kita menciptakan keharmonisan.
sembuh karena anugerah. Anugerah adalah pemberian yang diterima, bukan hak yang harus diterima. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi maksudnya itu kita memberi kasih karunia, kebaikan, dan kita sebarkan lagi kepada orang lain. Kristus adalah sumber anugerah yang memberikan kesembuhan, kehidupan, dan keselamatan. Menghasilkan hal yang terbaik. Pasti di sini semua kita pernah melihat atlet ataupun persaingan antara pelajar. Dalam persaingan-persaingan tersebut begitu ketat dan harus fokus. Bayangkan, seorang atlet yang harus bertanding dengan banyak orang. Salah satu dari atlet itu atau semuanya pasti bertanding dengan sungguh untuk memperebutkan yang dijanjikan oleh sang panitia atau penggelar lomba. Kedua, kesulitan yang terbesar dalam mencari kehendak Tuhan adalah godaan subjek dan objek. Bisa berupa barang mungkin, keinginan daging, atau misalnya kalau misalnya dalam pelajar, misalnya lagi daring atau enggak lagi pelajaran online, kita sering mungkin lebih tergoda terhadap HP daripada pelajaran. Itu adalah pengalaman saya karena saya kadang kalau misalnya sedang nggak mood belajar, saya kerjanya cuma tiduran, main HP, dan cuma ngerjain tugas tanpa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dalam pembelajaran tertentu, saya mendapatkan nilai yang down dan hancur dan tidak sesuai dengan KKM dan harus nilai yang dicapai. Yang terakhir, tapi ini harus dicantumkan pada yang pertama untuk menciptakan pemulihan dan keharmonisan adalah tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Kak untuk sharing seri membaca seri selamat ya dari Pendeta Ambar Ismail. Jadi tadi yang Kakak sampaikan itu kira-kira ada nggak yang kena dengan kehidupan sendiri? Ada. Boleh cerita Kak, seperti apa? Yaitu menciptakan sebuah keharmonisan. Biasanya kan kalau misalnya di rumah tuh, kalau misalnya Kristo udah mulai duluan, atau enggak kadang nyari ribut kan kadang susah gitu. Apalagi kalau misalnya dia menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya, pasti kebawahnya kita juga emosi. Dan pengen ngebales, padahal aturan kita nggak boleh ngebales sesama saudara. Jadi yang Kakak lakukan apa kalau terjadi hal seperti itu? Kadang kalau misalnya dia udah berlebihan banget, aku lawan juga sih. Tapi kalau misalnya nggak berlebihan dan aku lagi lelah juga, males berantem, jadi aku diemin aja dianya. Tapi perlu nggak dibuat sikap-sikap seperti itu, artinya dibawa terus? Perlu nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi buku ini apa poin penting yang Kakak lihat dari keseluruhan buku ini? Buku ini ada berapa bab, Kak? Ada 33. Ada 33 bab. Ya. Apa poin-poin penting yang Kakak, selain tadi Kakak sampaikan di PowerPoint itu, presentasi itu, apa lagi poin-poin penting yang mungkin Kakak baca dari 33 bab yang ada? Menyediakan waktu. Jadi pasti mempunyai proses juga kan untuk menciptakan keharmonisan juga. Untuk berpikir mendalam. Maksudnya, Kak? Misalnya kalau misalnya kita buat keharmonisan, itu kemana sih arah tujuan hidup kita? Atau kalau misalnya kita menghilangkan keharmonisan, kemana juga hidup kita? Dan semuanya itu kena giliran. Jadi kalau misalnya kita berbuat yang baik, kita akan mendapat giliran yang baik, dan yang nggak baik juga sama kayak orang lain juga. Jadi itu sama seperti prinsip tabur tuai ya, Kak? Iya.
Oh, oke. Oke, Alfian ada yang mau ditanyakan? Disampaikan Alfian? Halo Alfian? Halo Alfian? Alfian monitor? Oh, belum. Oke. Kak, Ya. ada yang mau ditanya dari Kamis Review? Kamis Review yang tadi disampaikan oleh Iksora Kristi? Mungkin ada yang mau ditanya tentang buku itu, isi buku itu mungkin? Isi bukunya apa karena ahli yang Iksora gitu isi bukunya. Kakak Kristi boleh tampilkan nggak lagi bukunya? Boleh. Ya, boleh tampilkan nggak bukunya? Mungkin para pemirsa yang mau melihat mungkin bisa melihat. Sabar. Oke, udah. Dah, Pak. Udah ya? Oke. Kakak mengenal dunia literasi sejak umur berapa? Atau rajin membaca buku lah? Rajin membaca buku. Aku kadang membaca buku yang menurutku yang asik aja dibaca sih. Misalnya Chicken Soup for Teenage Soul. Atau enggak aku cuma baca-baca komik. Atau enggak aku mungkin baca buku pelajaran yang menurutku asik aja gitu. Ada jenis-jenis buku lain yang kakak baca? Enggak ada. Enggak ada. Novel, komik, sama cerita inspirasi yang kayak gini. Kalau Yang novel itu seperti novel seperti apa, Kak? Aku paling suka Annie of the Green Gables dari Mama. Pokoknya aku suka deh. Atau enggak yang novel-novel yang kekinian juga aku suka. Pokoknya yang seru, misalnya kayak atau enggak yang kayak serial petualangan terus horor terus mengejutkan semuanya. Oke. Jadi kalau misalnya kakak membaca Seri Selamat ini, kalau dibandingkan dengan buku-buku novel yang kakak baca itu bagaimana? Gimana ya, sama-sama seru sih. Soalnya di Andar Ismail ini ada cerita hidup juga. Tapi kalau misalnya di novel juga seru, sama ada petualangannya juga. Oke. Kak, seberapa besar kakak merekomendasikan buku ini ke teman-teman yang menonton atau mungkin teman-teman sebaya agar dibaca? Semuanya juga boleh. Seberapa besar kalau ada skala dari 1 sampai 10? Seberapa besar kakak merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman atau kawan-kawan di sekolah atau saudara-saudara? Nggak seberapa besar sih, semua juga bisa baca. Oke. Alfian, itu ada lagi yang mau disampaikan Kak untuk buku ini? Bagus sih bukunya. Apa tanggapan Alfian tentang Kamis Review yang mereview buku Seri Selamat Andar Ismail? Seri Selamat itu banyak sih bukunya tuh. Ada sama Natal juga, sama Kukuli juga yang enggak kayak tadi. Yang kayak minggu lalu punya Pak Sipoy apa ya, lupa lagi.
Minggu lalu itu Selamat Berkiprah. Nah, itu juga bagus sih. Oh gitu ya. Ada yang ya juga bagus loh. Banyak bukunya itu saya selamat. Oke. Ya. Oke, kalau memang jadi kita di sini mendorong untuk kawan-kawan generasi muda untuk lebih rajin membaca. Kenapa? Kenapa kita perlu berliterasi? Kan itu pertanyaannya ya. Kan itu pertanyaan yang memang harus dijawab. Jadi komunitas membaca mana ini adalah bagi teman-teman yang belum mendapatkan info atau kemarin mungkin pertemuan pertama tidak hadir, komunitas membaca mana ini adalah komunitas Kristen yang belajar literasi. Belajar literasi kekristenan artinya belajar tentang kemampuan yang diperoleh dari proses belajar, baik menulis maupun membaca, tentu saja dengan sumber-sumber kekristenan, sehingga mampu menggunakan, mempraktekkan, dan menjadikan hasil dari proses belajar kekristenan tersebut dalam menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja di sini juga ada grup, ada WhatsApp grupnya sebenarnya, namanya Membaca Mana. Nanti bisa dijumpai di dalam deskripsi di channel ini. Nanti teman-teman boleh tinggal klik dan bergabung di dalamnya. Diharapkan kita bisa berbagi informasi, sebenarnya tidak berbagi informasi soal buku saja ya, tetapi juga hal-hal atau informasi yang bisa mengembangkan diri, mendapatkan pengetahuan baru, tentu saja tantangan-tantangan yang bisa membentuk visi ke masa depan. Teman-teman mungkin boleh saat ini mungkin SMP atau SMA, tapi dengan berliterasi itu akan memperluas wawasan atau horizon, sehingga nanti ketika teman-teman bergerak naik dari tahap ke-1, tahap ke-2, tahap ke-3, dan seterusnya, bisa melihat cita-cita atau bayangan kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana. Hal ini penting, kan itu adalah visi setiap orang mungkin ya, setiap anak muda yang memang harus maju ke depan. Menurut Kakak Kristi gimana Kak tentang dunia literasi ini? Menurutku ya biasa aja. Oh, oke. Baik, kalau begitu, kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, memang komunitas membaca mana ini sekali seminggu itu untuk melakukan Kamis review. Jadi caranya bisa dilakukan dengan membaca sebuah buku, mendorong diri sendiri untuk membaca sebuah buku, kemudian mereviewnya seperti yang kita lakukan. Mereviewnya boleh dilakukan dengan teks, mengetik dan mempostingnya di WhatsApp group, atau mengirimkan voice note, merekam dan melakukan perekaman dan memposting di WhatsApp group, atau bisa seperti ini dengan memaparkan sedikit dengan menggunakan PowerPoint. Paling tidak kita bisa belajar bagaimana menyampaikan pendapat kita tentang sebuah buku, dan juga sekalian belajar dengan membawakan presentasi yang kita bawa. Mungkin itu saja untuk saat ini. Meskipun tadi kita mulai terlambat, tetapi kita sudah mendapat pesan-pesan tentang buku Selamat Berpulih. Itu artinya ketika kita melakukan perubahan mendasar, berbalik tentu saja dengan tuntunan Tuhan yang membawa kita keluar dan mengarah ke jalan yang benar. Itu inti dari buku Selamat Berpulih, dan kami mendorong bagi teman-teman agar tetap membaca buku. Silakan membaca buku apa saja, tentu saja buku-buku hal yang positif ya, yang bisa membangun sehingga membangkitkan kekritisan setiap kita. Terima kasih untuk Kakak Iksora Kristi yang mau berbagi di komunitas Membaca Mada. Semoga ini bisa menjadi contoh juga bagi teman-teman yang lain yang ingin berkontribusi di dalam Membaca Mada ini. Tuhan memberkati Kakak Kristi di sekolah dan juga tentu saja di rumah dalam kegiatan sehari-hari.
selama pelajaran jarak jauh berlangsung, dan juga terima kasih kepada Alfian yang setia masih datang untuk hadir di dalam acara Kamis review kita. Kita berharap minggu depan ada yang bersedia untuk berbagi cerita tentang buku yang dibacanya dan mereview. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati Indonesia. Salam.